Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan Cahaya Islami? Di video kali ini kita akan membahas perkembangan Islam pada masa Kesultanan Demak. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Fatah yang berasal dari keturunan Majapahit, yaitu ayahnya. Raden Fatah lahir di Palembang pada tahun 1448 Masehi dan merupakan putra ke-13 dari 100 putra Raja Brawijaya kelima. Raden Fatah dipanggil dengan sebutan Raden Hasan atau Pangeran Jimbun yang berarti orang yang kuat. Panggilan Pangeran Jimbun bermula dari sebutan ayahnya seorang Raja Majapahit Kertabumi Prabu Brawijaya V dan ibunya seorang putri Dwarawati dari kaum dari keturunan Cina namun beragama Islam. Adapun istilah Demak berasal dari bahasa Kawi yang berarti pegangan atau pemberian. Kedua, berasal dari bahasa Arab dama yang berarti air mata. Pemberian nama tersebut relevan dengan perjuangan dalam menegakkan Islam di Jawa. Ketiga, juga berasal dari bahasa Arab Dimyat. Ketika Raden Fatah remaja menuju Bali pada tahun 1419 Masehi, beliau melakukan perjalanan menuju Ampel Denta untuk berguru dan mempelajari Islam kepada Raden Rahmat, atau dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Sedangkan adik tiri Raden Fatah, yakni Raden Husain, dikenal sebagai Adipati Terung yang merupakan saudara laki-laki seibu namun beda ayah. Beliau menuju Majapahit untuk berkhidmat kepada Prabu Brawijaya kelima. Pada masa akhir belajar agama Islam, Raden Fatah dinikahkan dengan Nyai Ageng Malaka, yaitu putri dari Sunan Ampel. Setelah mampu menguasai Islam, Sunan Ampel mengutus Raden Fatah untuk melakukan ekspansi Islam di wilayah Glagahwangi. Jika dilihat secara geografis, Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Dulu wilayah Demak terletak di tepi selat antara Pegunungan Muria dengan Jawa. Selat tersebut agak lebar dan dapat menjadi jalan pelayaran yang strategis. Raden Fatah berperan penting dalam pengembangan Kerajaan Demak dengan melakukan ekspansi dan memperkuat Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam. Raden Fatah dengan ditemani saudara tirinya menuju ke Ampel Denta untuk meminta restu Wali Songo dalam mengislamkan Raja Majapahit terakhir, yaitu Brawijaya. Demak yang merupakan bawahan Majapahit memutuskan untuk melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Majapahit dan berinisiatif mendirikan kerajaan baru. Raden Fatah memisahkan diri dari Majapahit sekitar tahun 1500 dengan bantuan para wali. Sebelum dibentuknya Kesultanan, Demak pada waktu itu lebih dikenal dengan sebutan Bintara atau Glagahwangi yang merupakan kadipaten wilayah yang tunduk di bawah Kerajaan Majapahit. Sebutan Glagahwangi awalnya bermula dari sebuah dusun yang ditanami tumbuhan gelagah serta harum baunya. Letak tanaman gelagah ini berada di tempat pengimaman Masjid Agung Demak. Raja Brawijaya V menghadiahkan wilayah Kadipaten Demak kepada Raden Fatah. Setelah menerima wilayah ini, Raden Fatah bersama istrinya Nyai Ageng Malaka menggunakannya dengan membuat pemukiman muslim di Bintara dengan membangun pondok pesantren di tahun 1475 Masehi sebagai awal mula kegiatan dakwahnya. Raden Fatah dalam mengatur jalannya pesantrennya dibantu oleh beberapa guru pilihan meliputi Kiai Palembang, Pangeran Mekah, dan Kiai Jebat. Demi memenuhi kebutuhan warga dan santri, Kiai Palembang ditugaskan Raden Fatah untuk mengembangkan pelabuhan di muara Sungai Tuntang. Kesuksesan Raden Fatah dalam membesarkan Demak terdengar sampai kepada Raja Kertabumi Brawijaya kelima, bahwa pelabuhannya kini semakin ramai dikunjungi para saudagar karena letaknya yang strategis yang menghubungkan antara daerah penghasil rempah-rempah di bagian barat dan bagian timur Indonesia. Untuk merayakan kesuksesannya, Raja Brawijaya kelima melantik Raden Fatah sebagai Adipati Anom Bintara Demak pada tahun 1477 Masehi saat berusia 29 tahun. Wilayah Kadipaten Demak dari waktu ke waktu semakin maju karena mendapat respon positif dari sekitarnya termasuk warga, para wali, dan lainnya. Wilayah Kadipaten Demak saat itu mencakup wilayah Surabaya, Madura, Gresik, Jepara, Sedayu, Jeratan, Tuban, bahkan sampai barat yaitu Kendal dan Cirebon yang telah berkembang menjadi pelabuhan penghubung. Setelah Kerajaan Majapahit ditumbangkan oleh Prabu Girindrawardana dari Keling Kediri di Trowulan pada tahun 1474 Masehi,
maka para wali dari Kadipaten Demak Bintara mengatur strategi untuk menyerang Majapahit di bawah kekuasaan Raja Keling Kediri tersebut. Akhirnya Majapahit mundur dan mengakui kekalahannya pada tanggal 10 Zulhijjah 1481 Masehi, maka Kerajaan Bintara Demak resmi sebagai Kerajaan Islam atau yang dikenal dengan sebutan Kesultanan Demak dan merupakan Kesultanan Islam pertama di pesisir utara Pulau Jawa. Pada tanggal 12 Rabiul Awal 1482 Masehi atas kesepakatan para wali, Raden Fatah dinobatkan sebagai Sultan pertama Kerajaan Demak dan bergelar Sultan Fatah Alam Akbar Panembahan, Jimbun, Abdul Rahman Sayyidin Panatagama, Sirullah, Halifatullah, Amirul Mukminin, Hajudin Hamid Khan, Abdul Suryo Alam. Sultan-sultan yang pernah berkuasa dan menduduki pemerintahan sebagai Sultan Demak yaitu: pertama, Raden Fatah 1478 Masehi sampai 1513 Masehi. Kedua, Pati Unos 1513 Masehi sampai 1521 Masehi. Ketiga, Sultan Tranggana 1546 Masehi sampai 1561 Masehi. Keempat, Sultan Prawata 1546 Masehi sampai 1561 Masehi. Sejak berkembangnya Kerajaan Islam Demak, para wali pun juga ikut berkontribusi dalam politik Islamisasi Jawa dengan melakukan ekspansi ke berbagai wilayah, termasuk wilayah yang belum masuk Islam seperti Palembang, menyebar hingga ke samudera. Kerajaan Demak menerapkan sistem teokrasi yang berarti dalam pemerintahannya selalu berlandaskan ajaran agama Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Fatah, keberhasilan yang diraih Demak yakni memperluas pertahanan kerajaan, penerapan musyawarah dan kerjasama antar ulama dan penguasa. Terlihat bahwa Sultan Fatah berperan penting dan tentunya sangat berpengaruh terhadap pengembangan Kerajaan Demak. Puncaknya Kerajaan Demak ditandai dengan adanya perkembangan luar biasa dilihat dari aspek politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Daerah yang menjadi incaran Kesultanan Demak diantaranya wilayah Barat Pulau Jawa, wilayah Timur Pulau Jawa, Luar Jawa, di tahun 1527 menguasai Tuban, lalu menguasai Purwodadi, tahun berikutnya lagi Madiun, Blora, Surabaya, Pasuruan, Lamongan, wilayah Gunung Penanggungan, Kediri, dan Sengguru. Walaupun tidak bisa menundukkan Malaka, namun perjuangan itu semua sudah cukup membuktikan kemakmuran ekonomi dan kebijakan politik yang luar biasa pada masa Kerajaan Demak. Karena tidak mungkin jika kerajaan yang lemah dan miskin mampu melakukan ekspansi ke luar negeri yang membutuhkan biaya besar. Begitulah sejarah perkembangan Islam pada masa Kesultanan Demak. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan kita semua. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.